Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, doa tulus dari kami, semoga Anda dan keluarga serta kita semua di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan, dan senantiasa istiqomah dalam iman, takwa, tawakal, syukur dan sabar di setiap denyut napas kehidupan kita. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, rahimakumullah, kita yang mendengar dan menyimak tazkirah ini masih mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban dan melaksanakan amanah, dengan harapan semoga kita ketika mengakhiri episode kehidupan ini, kita terhindar dari rasa penyesalan yang berkepanjangan, dari akhir yang buruk, su'ul khatimah, dan mencapai hasil akhir yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, tahun 2025 Masehi telah menutup tirainya, dan masing-masing di antara kita telah mengalami dan merasakan banyak peristiwa dan kenangan, ada yang manis dan indah, dan ada juga yang pahit dan menyedihkan. Ketika nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala singgah dalam kehidupan kita, Al-Quran memberikan kita pedoman dan panduan sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami Allah anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu mengabdi. Sebaliknya, apabila berbagai-bagai kepahitan, kekecewaan, kesedihan melanda dalam kehidupan kita, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami, yakni Allah, telah menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang saya hormati dan yang saya kasihi, alhamdulillah, puji syukur, saat ini kita sudah berada dalam bulan Januari, awal tahun, yang biasa kita sebut dengan tahun baru. Dalam setiap pergantian tahun, apakah itu tahun Masehi atau tahun Hijriyah, yang sudah banyak kita alami dan kita lalui seiring dengan perjalanan usia kita, tentunya ada satu hal yang harus kita sadari, yaitu waktu atau masa yang merupakan sumber daya, modal yang paling berharga, yang tidak mungkin tergantikan, serta tidak mungkin kita simpan untuk kita gunakan sebagai teman karib dan setia bagi kita yang bijak menggunakan dan memanfaatkannya. Akan tetapi, waktu atau masa juga akan menjadi bumerang dan musuh bagi kita yang menyia-nyiakannya. Betapa banyak manusia yang selalu merasa kekurangan waktu, lalu beralasan sibuk, yang sibuk tidak menentu, yang tak habis-habisnya. Punca atau penyebabnya adalah, yang pertama, terlalu banyak waktu atau masa yang kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan. Dan yang kedua, terlalu banyak waktu atau masa yang kita isi dengan kegiatan aktiviti yang tidak disuruh, tidak diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, uang dan harta tentu berbeda-beda di dalam kita memilikinya. Begitu juga mengenai kemahiran, kepakaran, dan ilmu pengetahuan. Tetapi tentu ada yang sama-sama dalam 24 jam setiap harinya yang kita miliki. Siapapun orangnya, apapun bangsa dan agamanya, apapun status sosialnya, itulah waktu, itulah masa. Di dalam Al-Quran, banyak kita temukan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu atau masa. Di antaranya, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wal fajr, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha. Dan ada surah yang pendek dalam Al-Quran, dan banyak di antara kita yang sering membacanya, bahkan banyak yang hafal. Namun maaf, masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya menyadari dan memahami dari isi surah Al-Asr ini. Surah Al-Asr diawali dengan kalimat sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wal asr, demi masa, demi waktu. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, waktu atau masa secara garis besarnya adalah kemarin, hari ini, dan esok.
Wal asri juga mengandung makna today is yesterday and tomorrow is today. Bahasa Jawanya saiki ya wingi, siso ya saiki, yang artinya apa saja yang menimpa, apa saja yang terjadi hari ini terhadap diri pribadi kita, terhadap ahli keluarga kita, terhadap masyarakat, bangsa dan negara, terhadap status sosial kita, terhadap apa saja adalah hasil kerja, hasil prestasi, dan hasil dari perbuatan-perbuatan kita pada hari-hari kemarin. Perbuatan kita bulan-bulan kemarin, perbuatan-perbuatan kita tahun-tahun kemarin. Nah, begitu juga hasil prestasi dan akibat yang akan kita terima dan rasakan pada hari esok jangka pendek di dunia ini, atau hari esok jangka panjang dalam kehidupan kita di akhirat kelak, adalah bagaimana kita tentukan dan kita programkan tomorrow is today. Hari esok, apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita rasakan akibatnya adalah tergantung pada apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan hari ini. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang arif, bijak, lestari, ayat berikutnya dalam surah Al-Asr ini, innal insana lafi khusr, yang bermaksud sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mari kita buka pintu kesadaran kalbu dan kecerdasan akal kita tentang makna dalam kerugian. Orang yang mengalami kerugian bukanlah orang yang tidak berbuat, bukan orang yang tidak beramal, bukan orang yang tidak melakukan transaksi perdagangan, tetapi orang yang mengalami kerugian itu adalah orang yang sudah berbuat, sudah beramal, sudah berniaga, tetapi hasilnya nol, nihil, zero. Nol, nihil, zero. Inilah kerugian yang disebut dalam ayat ini. Rugi waktu terbuang, sia-sia waktunya, sia-sia umur, sia-sia energi, terbang begitu saja. Dia merasakan amal perbuatannya, amal soleh kebaikannya sudah oke, menurut perasaannya, menurut pendapat, menurut pandangan dan pikirannya. Namun kenyataannya, menurut pandangan Allah dan Rasulnya, dia mengalami kerugian besar. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, rahimakumullah, mari kita perhatikan juga apa yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 37. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, dan mereka berteriak dari dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan, yang berbeda dari yang telah kami kerjakan dahulu. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah kami Allah telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fazuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami
dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang saya hormati dan yang saya kasihi, bersempena kita masih dapat menghirup dan mengeluarkan napas di tahun baru ini, sebelum napas kita tidak masuk kembali ke tubuh kita yang biasa disebut orang telah menghembuskan napas yang terakhir, maka nikmat umur dan kesempatan ini jangan hanya memohon untuk panjang umur, tetapi mari kita memohon umur yang masih tersisa ini untuk kita sadari dan syukuri. Kita gunakan waktu dan masa dengan berintrospeksi, bermuhasabah, menghitung dan memperhatikan dengan arif dan bijak apakah amal-amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama hidup ini, terutama amal-amal perbuatan kita dalam beragama, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, sudah benar-benar tepat menurut penilaian Allah dan Rasul-Nya, atau hanya menurut persepsi atau opini kita saja, karena kita tidak mau berpikir serius dalam memberdayakan kecerdasan akal dan kesadaran kalbu kita. Semoga kita dalam mengisi masa, waktu, dan sisa umur kita ini, kita mendapat petunjuk dan bimbingan agar kita terhindar dari kerugian. Selamat bermuhasabah dan kita sambut dengan rasa syukur dan azam, tekad dan komitmen dalam kita menggunakan peluang dan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita sebagai insan. Akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.